Super menurut kalian nih. Mantap. Bismillah. Selamat datang di Petualangan Kuliner bersama Chan Boy Kun. Perjalanan gua dan tim masih berlanjut di Sumatera Barat. Bergeser sedikit ke arah timur dari kota Padang. Kita menuju ke kota yang sejuk, yaitu kota Bukit Tinggi. Penasaran kan gue bakal kuliner apa aja di kota ini? Let's go! Pagi hari ini harus dibuka dengan sarapan enak tentunya. Dan gue pilih sarapan di Pical Niwar. Lokasinya dekat kampus UIN Bukit Tinggi, agak masuk ke dalam gang ya guys. Lumayan hidden gem juga nih tempatnya, karena walaupun tempatnya agak masuk ke dalam gang, tapi tetap rame. Selain menjual pical, di sini juga tersedia bubur kampiun. Ada juga gorengan hangatnya. Udah penasaran kan? Langsung aja kita pesan. Guys, udah puas kulineran di Padang dan gue putuskan buat ke Bukit Tinggi nih guys. Jadi tempat makan pertama yang kita datangin di Bukit Tinggi. Dan ini masih pagi, jadi kita sarapan pagi di Pical Niwar nih guys. Jadi gue pengen banget makan lontong pical nih. Dan lontong pical ini tuh udah lumayan ini ya, terkenal di Bukit Tinggi ya guys ya. Gue searching di media sosial dan menemukan nih guys, lontong pical Niwar. Let's go, langsung kita pesan. Bu, makan lontong pical bu. Lontong pical. Ya, satu bu, lontong pical. Pakai jantung ya. Pakai jantung apa? Jantung pisang. Oh, boleh bu, jantung pisang. Harganya berapa bu? Oh itu 8.000 ya. Harga anak sekolah. Oh, ini selain lontong pical ada apa aja nih udah? Tong gulai. Ini kayaknya ada bubur ya, bubur kacang padi. Soto ayam kriuk. Oh itu ada ya. Mantap ya. Oke, tapi masih spesialis di siku tuh pical ya, Pak ya. Pakai gorengan mantap kali ya. Ini gorengnya berapa nih, Pak? 1.000 ya. Ini lontong. Lontong nih bakwan nih. Pakai nih, guys. Berarti ini totalnya nih 9.000 nih, guys. Nah, kalau bakwan di Padang itu afdolnya pakai cabai merah. Kerupuk roda. Sana tuh. Kerupuk roda. Sarang balam kalau namanya di Bukit Tinggi. Oh, sarang balam. Sarang balam namanya. Boleh lah. Tak cik roda dulu. Ramua. Makannya emang di Ramua ya. Tapi dia bilang ramua. Oke guys, ini dia lontong pical Niwar nih, lengkap dengan bakwan dan juga nih kerupuk katam nih guys. Dan ini totalnya 10.000. Kalau lontong picalnya doang itu 8.000 aja guys. Jadi harga anak kuliah dan anak sekolah ramah banget nih. Oke, langsung kita mulai makan. Sebelum makan kita baca-baca doa dulu. Amin. Kita coba dulu nih guys ya, picalnya dulu ya, kuah picalnya nih. Jadi itu pakai mie kuning. Terus jadi pical itu ya pecel guys, sama kayak pecel. Base-nya itu emang di kacang yang dihalusin. Tuh, mantap. Nah, tapi ini dimasak lagi nih pakai cabe, daun jeruk juga nih, harum banget soalnya guys. Ini kasih bawang putih nih. Super menurut kalian nih. Mantap. Bismillah. Wah, pedas ini guys, mantap. Wah, nih. Tamu ini nih. Wah. Oke. Ini bumbu picalnya enak banget, ondeh-bandeh lama bana. Tapi dia itu bukan tipikal yang kental ya. Dia agak lebih encer. Terus masih ada tekstur kacangnya guys. Gak terlalu halus-halus banget. Gurih, pedas, asinnya pas banget. Coba nih guys. Dan ini ditambahin beberapa sayuran. Ini pakai toge, tadi pakai jantung pisang juga. Ada lobak singgalang nih, ada toge, ada jantung pisang juga, terus dikasih nih mie kuning juga nih guys. Ada lontong juga pastinya. Coba ini. Nah, mantap, bismillah. Wah, masya Allah, tabarakallah. Langsung dapat predikat onde-mande lama bana. Guys, pakai ini bakwan. Wah, kacau sini. Lagi cabai ini lebih pedas. Wah, gokil sini guys. Lontongnya juga lembut ya, kenyal, nggak keras, tuh lembut banget. Ya, ini pakai lontong ayak sini, yakin gue nih. Jadi nggak pakai ketupat deh guys. Ini lontong tradisional khas Minang. Enak banget. Ini guys, satu sopan maut full. Wah. Tapi yang gokilnya guys ya, ini tuh nggak ada cita rasa manis sama sekali guys.
Lobak singgalang nih. Gua nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa ya, tapi di sini bilangnya lobak singgalang, guys. Kenyal, terus ada tekstur garing-garing dari si sayurnya, guys, dari si toge juga, mantap. Kalau pengen lebih garing lagi bisa kalian tambahin nih. Ini kalau kalian lagi di Bukit Tinggi, saran gue sih kalian jangan lewat di sini, guys. Mampir ke Pical Niwar nih, wah gokil. Bakwan pakai cabai merah. Terbaik emang. Mantap. Sayur tuh nggak dibikin lembek banget ya, guys. Jadi masih ada teksturnya, guys. Tapi juga nggak keras juga, nggak mentah juga, guys. Oke guys, kita lanjut ke tempat makan selanjutnya. Let's go, ikutin gua. Ini bukanya dari jam berapa kok, Pak? Setengah 8 Sampai jam? sampai jam 9 malam. 9 malam ya? Berarti ada lontong malam juga berarti ya? Setelah sarapan ringan, gue butuh yang padat dan bisa memenuhi lambung gue nih. Dan gue menemukan nasi bungkus daun GM. Kelihatannya menarik banget nih. Berbagai lauk dijadikan satu dan dipadetin di dalam daun. Penasaran kan? Gue juga. Nah guys, kalau kalian bosan sama nasi bungkus yang itu aja, nah di Bukit Tinggi nih guys, ada nasi bungkus yang unik banget nih guys. Dia tuh dibungkus pakai daun biasa, tapi bentuknya tuh kotak guys. Dan gue liat di video tuh dia sampai di press gitu guys. Nih tempatnya nih, kalau mau pesan langsung ke bawah. Let's go, kita ke bawah. Pesan Bu, nasinya 1. Harganya berapa Bu? Oh, 23.000 tuh pakai dendeng lambo ya? Boleh lah minta Cik dendeng lambo. Pakai jengkol dong? Boleh pakai jengkol. Itu udah ala lengkap sadonya? Oh lah ya. Kalau pakai ekstra lauk bisa? Ekstra sambal? Oke. 2 sambal ya. Boleh. Ini? Oh, ini dendeng ya? Itu Oh, bukan. Oh, ini belut guys. Boleh pakai belut, mantap nih. Berarti kalau 2 sambal itu berapa, Bu? tergantung. Tergantung ya. Oke, kalau misalkan pakai dendeng sama balui itu berapa tuh? 35. 35. Oke. Boleh. Oh, dendeng lagi digoreng ya? Oh, dendeng lagi diproses ya? Oke. Iko poko, ini. Itu dadar semua. Dadar semok, boleh. Nah, ini sisia ya, dan tongkol. Kalau ini? Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Ini sama ayam goreng. Gorengnya ditepungin, guys. Tapi ini belut nih, kayak menarik nih. Kalau pakai tigo sambal bisa? Bisa. Bisa di-press ya? Jadi cie? Oh, boleh. Ini dadar semok boleh nih. Semok bulat ini. Lucu nih. Belutnya kami pisah ya bang. Oh iya, oke. Konten. Iya, Bu. Itu namanya. Dari channel Tan Boy Kun, Bu. Baru-baru merintis, Bu. Iya, Bu. Dari Jakarta, Bu. Iya, Bu. Ini nasi bungkus daun ini tuh khas Bukit Tinggi ya? Ini? Atau soalnya? Nasi orang dulu kayak Itu sejarahnya gimana tuh? Ini, Bu. mau buru-buru ini Ah. buru babi kan, Ah. jadi buat bekal dulu untuk makan. Oke. Ya memang orang Padang. Jadi emang buat bekal sebenarnya, buat orang ke sawah juga ya, Bu ya? Ke ladang ya? Oh. Dulu kan nggak ada ketan nasi, makanya pakai daun. Pakai daun aja. Terus dibikin, emang dari dulu emang kotak gitu ya? Enggak. Oh, enggak dulu. Kan di lemuk-lemuk. Oh, dipadat-padatin aja ya, Bu. Sampai padat sekali. Kalau kini Kalau ini kan udah variasi aja ya, Bu ya. ini apa namanya? Udah untuk komersial. Mau cepat. Ya. Yang modernnya. Oke, modern ya. Jadi lebih menarik juga guys. Dia kan kotak tuh, jadi kayak Porsinya banyak. eye catching bener. Ciri khas sambalnya cuma telur.
Telur sama ikan kering. Nah, gitu. Oh dulu itu ya. Itu aja, satu menu aja. Oh tapi ini bedanya sama nasi bungkus biasa itu dia nggak pakai ini ya Bu ya, nggak pakai kuah gulai ya. Ya, nggak pakai gulai. Oh Kalau itu kenapa pakai tuh? Gulai, ntar dia ini berpisah-pisah nasinya. Oh sama ini juga mungkin ya, jadi cepet basi ya Bu ya. Ya. Oke. Kalau ini awet nih ntar malam juga bisa makan. Siaman ya Bu ya. Itu guys. Kalau pakai lauk itu rata-rata 20 ribuan guys. 20 ribu, 23 ribu. Kalau pakai telur tuh 16 ribu ya. 15 ribu ya. Ini telur bulat nih, khas Padang nih. Habis direbus, digoreng lagi. Oh, jengkolnya sini guys. Lapar nih gue langsung nih. Ini ladonya Bu ya. Ya. Sambel ya. Ini bedanya apa? Ini yang udah matang ya? Iya. Oh, ini masih proses. Ini berarti pakai cabai dare Bu, bukan? Cabai dare juga ya. Udah guys, mantap itu. Dapurnya masih tuh dia tuh dendengnya. Dadar semok. Ini buncis ya Bu ya? Tadi jengkol udah ada ya? Udah siap. Berarti kalau nasinya tanpa sambal, tanpa lauknya itu berapa? 5.000 aja ya? Cuman goceng doang guys. Murah meriah, mantap. Murah meriah, porsinya banyak lagi tuh. Berarti udah dapat sayur-sayuran juga tapi Bu ya? Mana? Ya kalau 5.000. Oh, nasi doang ya? Oke. Nama orang sini nasi tambuah. Nasi tambuah ya. Jadi berapa ini Bu? Gimana Bu? Ya, 40 aja. 40? Oh, oke 40. Oke guys, nih 40.000 guys. Kita bayar dulu. Nyon, bayar Nyon. Oke, bayar. Oke guys, ini dia nasi bungkus daun. Nah, ini sebenarnya pembedanya itu guys. Ini tuh dibungkus pakai full daun pisang ya. Jadi nggak ada kertas nasinya. Jadi ini tuh aromanya karena kena nasi yang panas, jadi aroma itu keluar guys. Aroma harum dari daun pisang. Dan ini pasti aromanya bakal nyatu sama nasi putihnya guys. Langsung kita buka ya. Nah kalau kalian makan di sini, kalian dikasih piring nih guys. Jadi kita makan di sini. Jadi kita langsung buka aja ya. Buka juga gampang. Bunyinya enak banget. Nah kalau nasi bungkus biasa, Terus ini lauknya di bawah guys. Karena gue pesan lauknya banyak, jadi lauknya atas dan bawah. Cabai semok, telur semoknya guys. Tadi gue pesannya 3 lauk, telur semok sama dendeng. Ini juga ada belut goreng crispy. Wah, enak banget sih nih. Kita black ya guys ya, dalam ini. Jadi cabai, jengkol itu di bawah guys. Mantap jiwa. Ini jengkolnya nih. Tuh, sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa mulai. Amin. Cobain dulu nih guys jengkolnya nih. Jengkolnya nih lembut nih. Mantap. Bismillah. Jengkolnya nggak terlalu tua, digoreng doang pun lembut guys. Dan ini nggak direbus sama sekali, cuma digoreng doang. Wah. Belut. Sambal juga enak. Asin gurihnya pas, bawang merah juga banyak. Mantap, dimasak sampai benar-benar matang. Jadi nggak pedas sama sekali. Pedas sedikit aja. Ada terong juga guys. Bismillah. Telur. Dan ini cabenya dipakai tomat, jadi ada sama-sama guys. Masuk tomatnya. Di dendeng ini, dendeng lembut banget. Bismillah. Paten. Ini cita rasanya kayak masakan rumahan biasa guys. Kayak masakan rumahan yang biasanya ada di rumah-rumah orang Minang. Nah gini nih, cabenya juga kayak cabai rumahan, mantap. Lama banget. Tapi porsi nasinya nggak terlalu banyak ya. Tapi sebenarnya itu udah cukup buat perut orang normal ya guys ya.
Kita pakai ini opak. Opaknya pakai kunyit, guys. Nah, kalau ini jagolnya ini lumayan tua nih, guys. Tarong. Dendengan guys, dendeng lambu. Oke guys, overall lambat bana. Ini tuh sensasinya kayak makan masakan rumahan yang ada di Minangkabau aja guys. Nyokap gue suka masak nih sama gini nih. Dan emang sometimes kita tuh nggak selalu pakai gula ya guys ya. Jadi cuma cabai merah doang, balado doang, tambahin beberapa lauk. Nah, gini nih vibe-nya nih. Tapi yang spesial tuh emang dia tuh dibungkus full pakai daun pisang ya. Jadi aroma nasinya tuh kayak lebih menggugah selera makan gitu loh. Dan harganya 3 lauk sih menurut gue ya lumayan sih ya guys ya. 40 ribuan. Tapi oke sih, menambah pengalaman gue buat makan masih bungkus secara baru nih guys. Oke guys, gue udah kelar makannya, kita lanjut ke tempat makan selanjutnya. Let's go! Untuk penutup hari ini, gue mau menikmati cemilan manis. Setelah gue cari, gue memutuskan untuk nyobain pisang panggang belaba. Pisang panggang belaba ini salah satu jajanan legendaris di Bukit Tinggi. Pisang gepok pilihan yang dipanggang perlahan hingga menghasilkan tekstur lembut di dalam, tapi tetap ada sedikit karamelisasi di permukaan luarnya. Lalu disiram dengan santan cair yang asin dan gurih. Langsung lapar gue guys. Langsung kita pesan. Oke guys, makanan terakhir di episode kali ini gue pengen menutupnya dengan makan yang manis-manis. Dan gue udah menemukan nih guys, makanan khas dari Bukit Tinggi, pisang panggang santan. Let's go guys, udah keburu hujan. Yuk, pasan seporsi udah. Berapa udah harganya udah? Pisang panggang. Oke. Kayak yang gabin mantap kali ya guys ya. Kalau pisang panggang keju meses tapi pakai gabin bisa udah? Bisa ya? Boleh deh. Itu pakai pisang apa kok udah? Namanya kalau di sini pisang buah ya. Pisang buah ya. Ini pisang bisa dimakan mentah, bisa dimakan sebenarnya. Bukan pakai pisang tanduk ya, jadi pakai pisang manis ya. Dan ini dipanggang nih. Oke guys, ini dia nih pisang panggang santan. Ini yang original pakai gabin, ini yang original pisang pakai meses dan keju guys. Mantap ya. Ini lebih clean ya guys ya, lebih clear. Ini lebih berantakan messy tapi tetap menggugah selera. Oke guys, langsung sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Kita coba dulu yang original ya. Guys, coba santannya nih. Santannya tipikal santannya encer ya. Bismillah.
Ini santannya aja ini udah menyumbang cita rasa asin dan gurih guys. Gurih creamy khas santan. Coba ini. Guys. Pakai pisang dan pakai roti tawar. Nah, ini udah dapat roti tawarnya juga. Mantap. Bismillah. Ini unik nih guys. Pisangnya kan manis ya. Dan pisangnya tuh kalau dipanggang kan dia jadi menghitam. Jadi manisnya jadi lebih keluar. Tapi dia tuh ini guys. Nggak terlalu nyegrak karena ketahan sama asin dan gurih dari si santannya guys. Coba kita pakein gabin ya. Kita potong dulu nih. Nah, pakein gabin. Nih. Bismillah. Menarik nih. Nah, sekarang kita coba nih guys, yang full nih, full topping nih. Mantap nih. Cobain ya. Tapi ini nggak dapat roti tawar ya. Lah. Tapi kali ini gue lebih suka yang banyak topping guys. Karena tadi yang original, lidah gue tuh agak bingung nih. Ini sebenarnya mau dibawa kemana nih? Dibawa ke makanan manis atau makanan gurih? Dibilang makanan manis tapi pisangnya manisnya ketahan sama asin si santan. Tapi dibilang gurih, pas dimakan sama pisangnya ada manis-manis sedikit. Jadi agak bingung guys. Nah kalau ini, dia berasa nih manisnya nih. Soalnya kan meses kan manis ya, jadi ketolong manisnya. Nah ini baru berasa kayak makan dessert nih guys. Makanan penutup, bismillah. Nice. Menarik. Ini pisangnya lembut banget. Iyalah. Dia nggak pakai pisang tanduk ya. Dia pakai pisang yang manis. Jadi basicnya pisang udah manis. Sedap. Mantap sini. Gue lebih suka yang ini nih guys, walaupun ini bukan original ya. Gue sih kayaknya lebih suka kalau santannya dibikin manis guys. Jadi nggak usah dikasih garam lagi, kasih gula sih lebih berasa kayak makan dessert gitu. Tapi nggak tahu ya, itu kan selera masing-masing. Mungkin selera ciri khas di Bukit Tinggi itu memang begitu guys. Mantap nih. Oke. Overall, pisang panggang santan lama. Rekomendasi nih guys. Oke guys, sampai di sini dulu episode pertama kulineran di Bukit Tinggi. Sampai ketemu di next episode. Bye, salam Babak Kos masih di Bukit Tinggi.